Ush. Oke. Voice-nya dari situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar yang telah kami buat di beberapa minggu ini, yaitu tugas besar manajemen proyek. Selanjutnya, di sini kami mewawancarai CEO dari PT Kreasi Sinergi Idea Explora. Ini PT biasanya dikenal dengan Good ID. Good ID ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 oleh para profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang manajemen acara, aktivitas merek, hiburan, dan media. Perusahaan ini beroperasi di bawah naungan PT Kreasi Sinergi Idea Explora. Visi dan misi Good ID ini berkomitmen untuk bekerja dengan baik, selalu merasa baik dan dalam bekerja, dan senang berkomunikasi serta bekerja sama dengan rekan kerja dan klien. Mereka memiliki banyak ide untuk mendukung rencana promosi klien dengan menghubungkan berbagai cara untuk dieksekusi. Next slide. Next slide ini ada manajemen kualitas. Ini ada 5 poin. Yang pertama itu filosofi dan nilai perusahaan. Yang kedua tim dan pengalaman. Yang ketiga layanan utama. Yang keempat proses kerja. Dan kelima yaitu ada standar kualitas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manajemen resiko. Pertama ada resiko kualitas layanan, yaitu menjaga kualitas dan konsistensi layanan dalam berbagai proyek yang tersebar di banyak kota dan melibatkan banyak tim. Selanjutnya resiko teknologi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren industri yang terus berubah. Resiko koordinasi, tantangan dalam menjalin kerjasama dengan mitra dan di berbagai daerah di Indonesia. Resiko inovasi, dampak dari pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan acara. Resiko pandemi, kebutuhan dan untuk terus berinovasi agar ide-ide kreasi tidak stagnan. Selanjutnya, stakeholder. Stakeholder ini terdiri dari klien, tim internal, sister company, dan mitra serta kolaborator. Yang pertama, klien. Good ID telah bekerja sama dengan berbagai jenis klien termasuk perusahaan swasta, nasional, multinasional, BUMN, BUMD, dan produk lainnya. Tim internal, perusahaan ini memiliki tim yang lengkap dan berpengalaman terdiri dari para profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang manajemen acara, aktivasi, merek, hiburan, dan media. Sister company, Good ID merupakan bagian dari PT Kreasi Sinergi Idea Explora yang memiliki sister company yang mampu melakukan berbagai pekerjaan multi aspek untuk untuk membuat terobosan baru dan memiliki energi positif dalam meluangkan ide yang tidak stagnan. Yang terakhir ada mitra dan kolaborator. Good ID menjalin kerjasama dengan berbagai rekan di daerah lainnya di Indonesia yang memungkinkan perusahaan untuk mengolah pekerjaan secara nasional. Selanjutnya yaitu ada masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini. Yang pertama ada menjaga kualitas dan konsistensi layanan dalam berbagai proyek yang tersebar di banyak kota dan melibatkan banyak tim. Yang kedua, menghimpun dan menjalin kerjasama dengan rekan di daerah lainnya di Indonesia untuk mengolah pekerjaan secara nasional. Yang ketiga, ada mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri yang terus berubah. Yang keempat, ada mengelola berbagai jenis proyek yang kompleks dan beragam, mulai dari roadshow, festival, konser musik, hingga acara CSR. Yang kelima, ada pembatasan kegiatan dan acara akibat pandemi COVID-19. Yang terakhir, ada menjaga agar ide-ide dan kreasi tidak stagnan dan terus berinovasi. Lalu apa solusinya? Solusinya yaitu setelah diidentifikasi
Good ID telah mengembangkan berbagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu solusi utama adalah proyek Good ID Digital Transformation Initiative yang bertujuan untuk mengatasi tantangan adaptasi terhadap tren industri dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Tujuan dari proyek Good ID Digital Transformation Initiative ini memiliki 3, yaitu 1, meningkatkan efisiensi operasional menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalisasi proses internal dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada meningkatkan pengalaman klien, yaitu mengembangkan platform digital yang memudahkan klien dalam berinteraksi dan mengakses layanan. Yang ketiga ada inovasi layanan, yaitu mengintegrasikan teknologi terbaru dalam layanan yang ditawarkan seperti acara virtual, analitik data, dan pemasaran digital. Untuk rencana proyeknya memiliki 5, yaitu yang pertama ada audit teknologi dan kebutuhan, yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap teknologi yang saat ini digunakan oleh Good ID. Lalu mengidentifikasi kebutuhan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan layanan. Yang kedua ada pengembangan platform digital, yaitu mengembangkan platform digital yang memungkinkan klien untuk mengakses layanan, melacak proyek, dan berkomunikasi dengan tim Good ID secara real time. Dan juga ada integrasi fitur-fitur seperti manajemen proyek, pelaporan, dan analitik. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan tim, yaitu menyediakan pelatihan bagi tim internal untuk menguasai teknologi baru dan platform digital. Dan juga ada mengadakan workshop dan seminar tentang tren teknologi terbaru dalam industri manajemen acara dan pemasaran. Yang keempat, implementasi teknologi baru, yaitu mengadopsi teknologi seperti AI, VR, AR, dan analitik data untuk meningkatkan layanan digital. Lalu ada mengintegrasikan solusi digital dalam acara dan kampanye seperti acara virtual dan pemasaran berbasis data. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas yang diimplementasikan. Dan juga menyesuaikan strategi dan teknologi berdasarkan umpan balik dari tim internal dan klien. Next slide. Ada timeline proyek. Ini total 9 bulan untuk timeline ini. Bulan 1 dan kedua melakukan audit teknologi dan kebutuhan. Bulan 3 dan 4 pengembangan platform digital. Bulan 5 dan 6 pelatihan dan pengembangan tim. Bulan 7 dan 8 implementasi teknologi baru. Dan bulan 9 evaluasi dan penyesuaian. Lalu ada anggaran proyek untuk audit teknologi 150 juta, untuk pengembangan platform digital 750 juta, pelatihan dan pengembangan tim 300 juta, implementasi teknologi baru 1 miliar 50 juta, evaluasi dan penyelesaian 150 juta. Jadi total anggarannya sekitar 2 miliar 400 juta. Manfaat dari proyek ini, yang pertama, efisiensi operasional, proses internal yang lebih baik dan efisien dan produktif. Yang kedua ada pengalaman klien yang lebih baik. Klien dapat dengan mudah mengakses layanan dan berkomunikasi dengan tim. Yang ketiga ada inovasi layanan. Layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan tren teknologi terbaru. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Good ID tetap relevan dan kompetitif di industri manajemen acara dan pemasaran. Selanjutnya masuk ke kesimpulan proyek. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari wawancara proyek kemarin itu adalah proyek Good ID Digital Transformation Initiative bertujuan untuk mengatasi tantangan adaptasi terhadap tren industri dan teknologi dengan mengadopsi teknologi terbaru dan mengintegrasi solusi digital dalam operasional dan layanan Good ID. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, pengalaman klien, dan inovasi layanan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Next slide. Kesimpulan selanjutnya itu ada Good ID telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di bidang manajemen acara, aktivitas merek, hiburan, dan media sejak didirikan pada tahun 2015.
Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 15 tahun, perusahaan ini telah berhasil mengelola berbagai proyek besar dan beragam, mulai dari roadshow, festival, konser musik, hingga acara CSR. Filosofi perusahaan ini, the more you give, the more you receive, mencerminkan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik dalam proyek. Good ID juga telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga kualitas layanan, koordinasi dengan mitra di berbagai daerah, adaptasi terhadap teknologi terbaru, dan dampak pandemi COVID-19. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan telah mengembangkan solusi inovatif seperti proyek Good ID, Digital Transformation Initiative yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman klien, dan inovasi layanan dengan mengadopsi teknologi terbaru. Mungkin sekian saja presentasi pada kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.